Nepal semakin brutal. Di tengah kericuhan demo, ada momen menarik di mana seorang demonstran membawa ekskavator untuk menghancurkan fasilitas umum. Hari ini, demo besar anti-imigrasi di Den Haag, Belanda berubah ricuh. Ribuan warga Malaysia demo. Kami demo secara sopan. Ya? Kalau dibandingkan lah kan, minta maaf cakaplah. Dan negara lain demo, Nepal, Bangladesh, termasuk Indonesia, Filipina, itu demonya anarkis bahkan brutal. Namun berbeda demo dengan di Malaysia. Demo warga Malaysia sangatlah sopan, sangatlah beradab, tidak merusak fasilitas umum. Gagal. Yang sukses malah Malaysia demonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, di video kali ini Ikinya mendapatkan kiriman daripada followers ataupun subscriber Ikinya suruh nge-reaction video tentang pasal demo nih, geng. Nah, pasal demo mungkin telah terjadi di beberapa negara ya, geng ya. Aksi demo ini bukan maksud untuk paling kuat ataupun paling hebat antara masyarakat ini ataupun masyarakat itu dan masyarakat ini, kayak gitu ya, geng ya. Dan di beberapa negara seperti Nepal, Filipina, Indonesia, Malaysia, Belanda, Perancis, bahkan negara-negara lainnya Sri Lanka dan juga Bangladesh itu menggelar demo besar-besaran, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Ya, seperti biasa menyuarakan isi suara rakyat yang tidak puas terhadap para pemimpin-pemimpinnya yang makan gaji buta, yang tidak bekerja elok, yang tidak melaksanakan kesejahteraan rakyat, dan para korupsi tidak selalu diberantas. Itu wajar orang berdemo kayak gitu ya, geng ya. Namun di video kali ini Kinya membahas tentang demo di Malaysia berbeda dengan demo di beberapa negara ini, geng, seperti Indonesia. Tahu sendiri Indonesia bila demo seperti apa, seperti di Filipina, seperti apa, dan baru-baru ini yang di Nepal ya, geng ya, dan juga di Bangladesh, Sri Lanka, dan di Belanda ataupun Prancis dan negara-negara lainnya yang berdemo kayak gitu ya, geng ya, berbeda dengan demo di Malaysia, geng. Nah, ini yang patut kita juga cek contoh ya, geng ya. Kita boleh menyuarakan isi suara hati kita, isi suara rakyat lah istilahnya. Namun berbeda dengan demo di Malaysia, geng. Demo di Malaysia mereka kok tertib. Mereka hanya menyuarakan rakyat, hanya bersuara, tidak anarkis, tidak brutal, tidak bakar-bakaran, dan lain sebagainya. Ini yang patut kita contoh, geng. Berbeda dengan negara-negara lain, geng. Seperti apakah videonya? Nah, tentunya kalian sudah penasaran seperti apa videonya. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu video aksi-aksi demo daripada negara lain. Apakah sama seperti orang Malaysia berdemo? Let's go. Sama di Nepal sukses, di Malaysia sukses, di Indonesia gagal, di Filipina gagal, di Sri Lanka gagal, di Bangladesh gagal. Yang sukses, yang hasil demo 2025 ini cuma di Nepal. Aksi demo Nepal, ini anarkis banget, geng. Wah, parah ini ya. Seperti di Indonesia sih, kalau kayak gini. Seperti di Indonesia demo anarkis. Seperti di Indonesia demo. Ini di Indonesia kalau tak silap dulu ya. Di Indonesia lihat ada pembakaran penjara kayak gitu juga.
InsyaAllah. Sama kayak seperti negara-negara lain. Lihat. Waduh. Nepal semakin brutal. Di tengah kericuhan demo, ada momen menarik di mana seorang demonstran membawa ekskavator untuk menghancurkan fasilitas umum. Dipimpin para pendemo, ekskavator itu pun menjalankan aksinya dengan merusak fasilitas umum di sekitar. Waduh, ini sih namanya demo terniat sepanjang sejarah. Manila memanas, aksi anti korupsi pecah di ibu kota. Wah, lihat geng, ini di Manila ya, Filipina. Mereka juga mengikuti demo ya, lihat memukul polis, melukai polis juga ada terjadi juga di Manila, sama seperti di Indonesia. Nah, membakar-bakar kayak itu juga, fasilitas umum juga ya, rusak, sama juga sama. Ada bentroknya juga sama polisi, ada juga. Hari ini, demo besar anti-imigrasi di Den Haag, Belanda berubah ricuh. Den Haag, Belanda. Ribuan orang turun ke jalan. Sebagian massa mulai melempari polisi dengan batu dan botol. Polisi membalas dengan water cannon dan gas air mata. Situasi makin panas setelah mobil patroli polisi dibakar. Bahkan, kantor partai D66 ikut dirusak. Polisi sudah menangkap 37 orang. 4 petugas dilaporkan terluka. Kerusuhan ini terjadi hanya beberapa minggu sebelum pemilu nasional Belanda, tanggal 12 November mendatang. Nah, itulah geng, beberapa negara yang berdemo ataupun amukan para warga-warga. Di Malaysia ada demo juga, Mas. Ada, geng. Di Malaysia juga warganya bersuara, warganya ikut demo, turun ke jalan. Namun di sini patut kita contoh negara Malaysia, geng. Kenapa? Mereka saat berdemo, ya tertib dan cuma menyuarakan suara, menggunakan speaker, sopan, tertib, beradab, tidak membakar fasilitas umum. Kalau fasilitas umum udah dibakar, kalau fasilitas umum sudah dirusak, ya itu yang memperbaiki lagi uang rakyat, geng. Sepatutnya untuk memperbaiki jalan yang rusak, untuk memperbaiki sekolah-sekolahan, untuk memfasilitasi rumah sakit, kerajaan dan lain sebagainya. Mereka tidak, geng. Mereka sangat tahu ini. Mereka memiliki akal, mereka memiliki pikiran, dan mereka memiliki sopan, geng, terhadap demo yang dilakukan di Malaysia. Nah, kadang-kadang ada daripada setengah netizen Konoha kayak gitu ya, geng, ya, yang bilang Malaysia telah mengikuti Indonesia untuk berdemo. Nah, di video kali ini, geng, ya, dibalaslah oleh orang Malaysia langsung, diecaslah, dibuat malulah, dibagi sonlah. Seperti apa videonya? Jom kita simak bersama-sama, geng. Ribuan warga Malaysia demo. Ribuan warga tunjuk perasaan demonstrasi kerana biaya hidup melonjak, minta Anwar Ibrahim turun jabatan. Itu bak kata video-video disiarkan oleh akaunnya Tragedi Today daripada Indonesia. Okay. Saya nak beritahu anda hari ini, walaupun kami berdemo, kami tertib, kami mengikut perintah aparat kepolisian, aparat keselamatan. Kalau dia tak bagi lintas sini, kami tidak melintas. Kami walaupun demo tetap menghormati undang-undang kami. Kami tidak membuat sembarangan, tidak merosakkan apa-apa ada di lapangan. Kami berdemo untuk meluahkan rasa hati kami. Bukan ekonomi tidak Malaysia tidak baik-baik, tapi kami menuntut lebih dari itu. Kan? Sebab kami membayar cukai. Jadi tidak salah. Kan? Dan alhamdulillah hari ini telah diumumkan minyak RON 95 untuk golongan bawahan telah turun harga. BBM kami telah turun harga. Kan? Sukses. Situ. Maknanya permintaan kami itu dimakbulkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kan? Itu yang kami mau.
Bukan hanya sekadar berbaik cakap di parlimen, bercakap di depan-depan orang ramai. Tidak, kami mau bukti, mau tuntutan itu dibuat, mau pernyataan itu dibuat. Dan hari ini diumumkan pada sekian hari bulan sekian minyak RON 95 bersasar RM1.99 murah daripada RM2.05, walaupun kurang 6 sen, tetapi nilai dia cukup besar, ya, dan memberi manfaat kepada 5 juta penerima STR, iaitu B40. Dan pada anggota aparat kepolisian, tentera, bomba ataupun apa saja, mereka menggunakan kad kerja mereka untuk mendapatkan minyak harga RM1.99. Dan bagi yang lain tetap RM2.05, kerana mereka berpendapatan tinggi. Yang Anwar sasarkan ialah yang berpendapatan rendah. Jadi tragedi itu dia kena faham kenapa kami demo, ya. Tetapi kami demo secara sopan, ya. Kalau dibandingkan lah, kan, minta maaf cakaplah. Dan terima kasih kerana telah mengambil berat tentang pendemo-pendemo Malaysia. Kami di Malaysia aman-aman aja, kan. Kami tetap menyokong kerajaan yang ada, walaupun hanya kami tidak menyukai pemerintah hari ini, tapi kami tetap menyokong apa saja dasar-dasar mereka buat. Itu sistem kami, ya, pilihan kami. Inilah geng, salutnya Iki kepada negara Malaysia. Negara lain demo, Nepal, Bangladesh, termasuk Indonesia, Filipina, itu demonya anarkis bahkan brutal. Namun berbeda demo dengan di Malaysia. Demo warga Malaysia sangatlah sopan, sangatlah beradab, tidak merusak fasilitas umum. Luar biasa sekali menurut Ikinya. Betul, itu memang faktanya. Di Malaysia demo tidak bakar-bakaran, tidak merusak fasilitas umum, dan tidak tidak membuat membakar kereta orang. Nah, kalau di Indonesia nggak tahulah siapa yang dibakar, itu siapa yang kena yang ini, rumah siapa, rumah makan siapa, ada itu kasusnya, geng. Karena kebrutalan, karena tidak geng ya, mereka demo asal-asalan kayak gitu, janji demo ini harus berhasil kayak gitu, geng ya. Namun bakaran-bakaran kayak itu tidak ada berhasilnya, malah gagal. Yang sukses malah Malaysia demonya, bukan Indonesia. Bukan Nepal sukses kah? Ya, Nepal termasuk juga sukses, dibilang bisa sukses kayak gitu, geng ya. Kayak gitu ya, geng ya. Di Malaysia demonya sukses, di Indonesia demonya gagal, di Filipina gagal, di Sri Lanka gagal, di Bangladesh gagal, di Nepal alhamdulillah juga sukses kayak gitu, ya, geng ya. Dan termasuk demo yang sukses ini adalah demo yang di Malaysia. Tidak perlu merusak fasilitas umum, tidak perlu merusak fasilitas apapun punya negara dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena kita bila merusak fasilitas umum, itu uang anggaran negara akan untuk diperbaiki. Nah, iya, kalau perbaikinya 100 juta. Kalau dilebihkan, wah 1 miliar nih, Pak. Habis 900-nya dikorupsi lagi. Jadi ya mentality rakyat Malaysia dibilang markotop memang mantap lah kayak gitu, ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Terima kasih banyak buat kalian, beribu-ribu terima kasih. Ikinya akan sampaikan, banyak yang bertanya di dalam kolom komentar, gimana Mas kakinya? Kaki Ikinya belum 100% sembuh. Kalau di angka 100 mungkin 55% lah kayak gitu, ya, geng ya. Terima kasih banyak daripada doa kalian. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.